Seorang profesor wanita memasuki ruang kuliah bukan membawa buku, melainkan sebuah tas besar berisi benda-benda berbahaya. Ia menyusunnya di atas meja dan meminta para mahasiswa memilih satu, yang menurut mereka paling mungkin digunakan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Akhirnya di meja hanya tersisa sebuah botol obat tidur. Profesor lalu memberi tugas, meminta mahasiswa membayangkan diri sebagai pelaku, dan menulis laporan berdasarkan pilihan mereka. Keesokan harinya, semua tugas dikumpulkan, profesor pun mengumumkan hasil penilaian. Hanya satu mahasiswi yang memperoleh nilai sempurna dan mendapat pujian. Pilihan mahasiswi itu hanyalah sepasang stocking. Profesor meminta penjelasan alasannya. Awalnya mahasiswi tersebut mengira stocking tidak akan meninggalkan jejak yang jelas. Namun setelah mencoba berulang kali, ia menyadari bahwa benda itu justru tidak mudah digunakan. Karena lentur, tekanan sulit diberikan. Menurutnya pelaku dengan cara ini bukan sekadar ingin membunuh, melainkan menikmati prosesnya. Penjelasan itu memberi sang profesor gagasan baru. Ia sedang menyelidiki kasus yang terjadi 30 tahun silam, di mana pelaku menggunakan benda yang sama. 30 tahun lalu, seorang detektif yang sedang memburu tersangka secara tak sengaja menemukan korban di ilalang tepi sungai. Tangan dan kaki korban terikat stocking, dan ia tewas kehabisan nafas. Tak lama, korban lain ditemukan dengan kondisi serupa. Karena keterbatasan teknologi, penyelidikan dilakukan dengan memeriksa orang-orang yang terkait dengan korban. Namun, setelah proses panjang, semua tersangka dieliminasi. Suatu malam, detektif singgah ke sebuah kedai. Pemiliknya mengeluhkan putrinya yang belum pulang. Keesokan harinya, jasad gadis itu ditemukan dengan pola kematian yang sama. Korban terus bertambah, sementara tekanan dari pimpinan kepolisian meningkat. Meski kehidupan pribadi sang detektif berjalan normal, teror tak berhenti. Suatu malam, seorang perempuan berjalan sendirian di jalan pedesaan. Tanpa sadar ada sosok yang mengikutinya. Tak lama kemudian, korban kembali berjatuhan. Dalam penyelidikan ditemukan titik-titik hitam kecil di kaki korban. Tanda itu ternyata juga ada pada korban sebelumnya, dan jumlahnya selalu bertambah satu. Artinya, masih ada satu korban lagi yang belum ditemukan. Para penyelidik memetakan seluruh lokasi kejadian. Mereka menyadari bahwa titik-titik tersebut semakin menjauh dari lokasi awal. Kesimpulannya, tempat pertama adalah area yang sangat dikenal pelaku. Penyelidikan pun kembali ke lokasi awal. Di sana, mereka mendengar kabar tentang hewan-hewan yang sering menghilang. Kecurigaan mengarah pada seorang pria yang tinggal menyendiri di pegunungan. Di sekitar rumahnya ditemukan gundukan tanah mencurigakan. Saat digali, ternyata berisi bangkai hewan. Ketika pria itu pulang, ia dituduh sebagai pelaku. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata ia memiliki alibi kuat. Harapan kembali pupus. Dengan perasaan berat, sang detektif mendatangi lokasi kejadian terakhir. Di dalam terowongan gelap, ia melihat seseorang duduk diam, seolah menikmati apa yang telah diperbuatnya. Saat disadari, sosok itu melarikan diri. Pengejaran pun terjadi, namun di kegelapan bayangan itu menghilang. Tiba-tiba, sebuah serangan datang dari belakang, membuat sang detektif terjatuh tak sadarkan diri.